Terima kasih bergabung pembahasan mata kuliah keamanan komputer. Hari ini membahas keamanan koneksi jaringan. Sebelumnya telah membahas bagaimana melakukan keamanan di saat berinternet. Hari ini membahas keamanan koneksi jaringan. Kejahatan komputer atau disebut cybercrime pada dunia maya ini sering menjadi sorotan dan bisa dilakukan oleh siapapun. Biasanya bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, bahkan untuk menghapus informasi yang ada. Ini disebut dengan cybercrime. Tipe dari cybercrime itu adalah interception, yaitu pihak mempunyai wewenang berhasil mendapatkan akses informasi. Interruption, penyerang dapat menguasai sistem, tetapi tidak dapat secara keseluruhan, hanya menguasai sistem. Fabrication, menyerang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Ada sebuah sistem dan dapat dimasuki dan dapat menyisipkan sebuah objek, disebut fabrication. Modification yaitu penyerang merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Berikutnya, firewall. Firewall sangat penting untuk keamanan, baik berada data, komputer, internet, dan jaringan. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifat publik. Firewall ini adalah pembatas antara suatu cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri bertujuan melindungi dari serangan atau membatasi bahkan menolak suatu kegiatan atau segmen yang memang melakukan serangan yang bukan di ruang lingkupnya. Firewall juga diterapkan untuk melindungi, menyaring, membatasi, dan menolak suatu sistem yang kegiatannya di luar yang merupakan bukan ruang lingkupnya. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani satu, mesin komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar. Kedua, firewall itu digunakan untuk jaringan komputer. Pertama tadi untuk komputer sendiri, berikutnya untuk jaringan komputer yang terdiri dari sebuah komputer dengan berbagai jenis topologi jaringan yang lalu dibahas, yang dimiliki oleh si perusahaan atau organisasi. Ada topologi, ada jaringan komputer, ada topologi digunakan si firewall-nya. Fungsi firewall satu, mengatur, mengontrol lalu lintas masuk lintasan data. Kedua, melakukan autentikasi terhadap akses apabila misalnya mendownload ataupun menginput atau register. Nah, ini autentifikasinya diperlukan. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Ada tuh beberapa bisa disetting jaringannya privat atau untuk publik. Nah, ini untuk melindungi yang bersifat privat. Mencatat semua kejadian, melaporkan kepada administrasi. Nah, jadi semua koneksi tadi, semua lalu lintas yang tadi dicatat, kemudian dilaporkan ke administrator dari sebuah sistem operasi. Jenis firewall pertama, personal firewall. Ini didesain memang untuk personal, yaitu berjenis berevolusi kumpulan program. Contoh Microsoft Windows firewall. Berikutnya jenis network firewall. Dijumpai dalam dua bentuk, sebuah perangkat terdedikasi yang bisa menjadi Internet Security and Acceleration Server. Contoh di sini Cisco ya, membuat network firewall. IP filtering firewall yaitu sebuah IP ya, filtering yang bekerja pada level paket. Kemudian firewall bersifat proxy server, yaitu jarak kerja proxy server yang user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak silent. Proxy server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Personal firewall, network firewall, IP filtering firewall, proxy server. Ya, ini pada jaringan. Dengan adanya firewall diharapkan jaringan komputer ini dapat melindungi informasi-informasi penting di dalam manajemen lalu lintas. Kemudian meningkatkan kinerja seluruh bagian-bagian yang terkait dengan mencapai kemaksimalan suatu koneksivitas. Tadi untuk melaporkan, ini untuk melindungi ya. Sebagai salah satu sistem pengaman jaringan dari komputer,
Firewall ini cocok digunakan oleh sistem pengamanan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sistem tunggal untuk mengamankan jaringan. Apabila sudah menggunakan firewall, masih diperlukan pengamanan lainnya, pengamanan jaringan lainnya. Karena karakteristik firewall ini berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan. Jadi tadi lihat alur dari lalu lintas, ya, kemudian bisa mendeteksi dan memberi peringatan apabila ada gangguan yang datang dari luar dari sistem jaringannya. Karena karakteristik firewall ini berfungsi sebagai pendeteksi, maka si jaringan perimeter dapat mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Apabila ada gangguan, ada jaringan perimeter untuk mengisolasi si hostnya sehingga jaringan internalnya tidak terhubung langsung. Untuk menembus jaringan internal dengan tipe arsitektur scaling subnet, seorang intruder harus melewati double router sehingga jaringan internal akan relatif lebih aman. Ini tingkat pengamanan yang lebih efisien lagi. Di samping tadi ada penggunaan firewall. Untuk membangun sebuah jaringan yang memiliki pengamanan firewall, dibutuhkan hardware yang disebut dengan server. Server ini bisa digunakan Windows Server 2000, Server 2003 ya. Ada beberapa jenis sekali server yang bisa digunakan. Bisa juga dengan firewall, Wingate, Microsoft ISA, Flash Charter, and Shorewall. Nah, di sini beberapa high level risk assessment. Sebuah firewall yang baik seharusnya menahan serangan sampai tingkat paling tinggi. Yang diharapkan dari sebuah firewall itu dapat menjadi high level risk assessment, melindungi si firewall dapat menahan serangan sampai tingkat yang paling tinggi. Kedua, menentukan perangkat keras yang diperlukan. Si firewall harus mampu memiliki kapasitas lebih besar dari workstation. Dari segi memori mendukung multiple task ya, yang aktif pada saat bersamaan. Inspeksi paket, successful packet inspection, proses inspeksi paket yang tidak dilakukan dengan menggunakan struktur paket, namun data yang dikandung di dalam paket ada dengan host-host yang saling berkomunikasi di mana si hostnya berada. Berikutnya melakukan autentifikasi terhadap akses. Ini adalah yang diperlukan oleh si firewall. Yang kita butuhkan dari firewall itu harus bisa menahan serangan paling tinggi. Si firewall itu harus menentukan perangkat keras yang diperlukan. Si firewall dapat menginspeksi paket dan firewall diharapkan dapat melakukan autentifikasi terhadap akses. Cara kerja firewall, pertama menutup traffic yang datang, incoming network traffic, berdasarkan sumber dan tujuan. Kita menutup trafficnya. Menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic, berdasarkan sumber dan tujuan dari traffic tersebut. Menutup traffic yang datang, menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic. Kemudian, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitoring traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Nah, firewall dapat bertindak sendiri untuk menutup konten tersebut. Melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ini tadi mencatat ya. Si firewall ini melaporkan traffic di jaringan ketika memonitor data atau perjalanan data di jaringan dan ke internet. Ada data dari komputer, ini akan terkoneksi dengan beberapa link internet, yaitu melalui jaringan. Itu hardware-nya. Itu memerlukan traffic jaringan. Nah, inilah cara kerja si firewall. Ada beberapa arsitektur firewall. Pertama, dual home host arsitektur. Yang kedua, screening host arsitektur dan screening subnet arsitektur. Arsitektur dual home host ini menggunakan sebuah komputer dengan yang paling sedikit dua network interface. Arsitektur screen host yaitu menggunakan router yang terpisah
Pada arsitektur ini, pengamanan utama dilakukan pada paket filtering. Jadi yang terakhir yaitu arsitektur screen subnet. Arsitektur screen subnet ini menambahkan sebuah layer pengaman tambahan pada arsitektur screen host dengan menambahkan jaringan perimeter yang dapat mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Inilah yang kita bahas untuk hari ini. Fungsi firewall, arsitektur firewall, kemudian ada tadi kebutuhan dari firewall, apa itu firewall, jenis firewall, kemudian apa saja yang dilingkupi keamanan koneksi jaringan. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.